Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran kita di KN kelas 8, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertemuan kedua, UPTD SMPN 3 Tanah Merah, Desa Pejantan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, oleh saya sendiri. Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap utuh dalam jiwa Pancasila. Artinya Pancasila telah ada setelah bangsa Indonesia itu lahir, yakni sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yakni memberikan corak khas serta identitas bangsa dan juga pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum, artinya semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila berasal dari kesepakatan rakyat dan juga merupakan hasil perjanjian dari seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Pancasila oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, yang berarti Pancasila dijadikan tolak ukur, acuan, dan tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia. Sebelumnya, mari kita ingat kembali isi dari Pancasila yang kita baca tiap hari Senin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu sebagai siswa harus hafal isi dari Pancasila ini. Karena dari SD sampai SMP, sampai SMA, dan seterusnya ini akan terus dipakai dan digunakan sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, pengakuan atas keberadaan Tuhan. Yang kedua, mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Yang ketiga, perwujudan dari paham kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi nilai-nilai itu tidak menyimpang dari bunyi dari Pancasila itu sendiri. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, nilainya adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, serta berikutnya. Contoh beberapa butir-butir pengamalan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, yaitu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya saling menghormati. Sila yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Artinya semua manusia itu sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan yang miskin, yang kaya, yang jelek, yang bodoh, dan sebagainya. Semuanya sama karena sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, artinya saling pengertian, saling menghormati. Sila ketiga,
Yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Artinya, untuk kebutuhan masyarakat, mari luangkan waktu untuk membantu sesama. Berikutnya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, yaitu dengan belajar, dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sila keempat, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Artinya ketika kita berkeinginan ini, tapi ada kegiatan kerja bakti di sekolah, maka kita pergi ke sekolah aja untuk mengikuti kegiatan kerja bakti. Yang berikutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, kalah dan menang dalam musyawarah biasa, karena semuanya untuk kepentingan bersama. Sila kelima, menghormati hak orang lain, suka menolong orang lain. Jadikan belajar sebagai salah satu ladang ibadah kita. Sukses selalu untuk kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.